Haleluya, haleluya. Shalom. Seluruh umat Tuhan, seluruh jemaat NDC dimanapun saudara berada. Selamat hari Minggu saudara terkasih. Saya percaya dimanapun saudara berada hari ini ada hadirat Tuhan. Dimanapun saudara berada ada kuasa Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Untuk memuji Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your love and lead me in your love to those around me. Sing worthy. Worthy of every song we could ever sing. Yes, Lord. Worthy of all the praise we could ever breathe. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Yes, we live for you, Jesus. Sing it out. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Yes, you are. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Sing it holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those. Sing holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. You are holy God. You are holy God. I will build my life upon your love. I will build my life upon your love. Come on, sing. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life, will build my life upon your love. It is a
trust in you, oh God. My trust in you alone, and I will not. You are holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to go. Sing holy, holy. There is no one like you. There is none beside you, Jesus. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those. I will build my life, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will worship you. I will worship you, God. I will not be shaken. I will not be shaken. You are holy. You are holy, Jesus. Oh, Jesus. We worship you. We worship you, oh God. Oh, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, God. Come on, lift that hand. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be. I will build my life, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami siap memuji-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami sambut hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari bersukacita bersama Bapak Ibu Saudaraku, sebab kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Yesus Kristus namanya. Pujikan bersama. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang sujud dan menyembah. Come on everybody say, Namamu
ini say. Namamu besar, namamu mulia. Angkat suara kita serukan. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona. Ajaib, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Boleh tepuk tangan di atas sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Jangan takut, jangan khawatir, sebab kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Dia sanggup, Dia berkuasa. Mari bersuka cita dimanapun kita berada. Yesus, kami memuji nama-Mu, bersuka cita, sebab Engkau dahsyat. Mari angkat hati, angkat suara kita sama-sama serukan. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona. Ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Yesus dahsyat. Oh, oh. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan kuasanya tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Say, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari bersuka cita bersama. Yesus sanggup. Pujikan apa yang tak pernah dilihat mata, oh, yang tak pernah didengar di telinga, yang tak pernah timbul di dalam. Semua disediakan Tuhan, amin. Semua disediakannya Bagi yang mengasihi Dia. Come on, say. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang,
dengan saudara dalam ibadah online hari ini dan berikut NDC News. Ibadah Minggu 4 April tersedia online melalui ndcministry.tv dan juga YouTube channel NDC. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC. Mari ajak dan temani anak Anda untuk beribadah dan bukalah parenting guide menggunakan aplikasi NDC. Youth Service setiap Sabtu pukul 16 tersedia online di YouTube channel NDC Youth. Encounter Night bersama Pastor Josia Abdi Saputra tersedia di YouTube channel NDC setiap Rabu pukul 19.30. Woman Service setiap Kamis pukul 10 diadakan secara online. Dapatkan link ibadah melalui akun Instagram @ndcwoman. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau core, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Kami akan mengarahkan saudara bergabung ke dalam keluarga rohani untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan core dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704-0308282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Hadiri ibadah Jumat Agung dan Minggu Paskah bersama NDC Ministry secara onsite. Ibadah diadakan di NDC Central Park sebanyak 3 kali dan di NDC Living World sebanyak 2 kali. Untuk menghadiri ibadah onsite, silakan melakukan seat booking melalui aplikasi NDC dan memilih jadwal ibadah yang akan saudara hadiri. Satu aplikasi dapat melakukan seat booking untuk 1 ibadah Jumat Agung dan 1 ibadah Minggu Paskah. Kapasitas kursi sangat terbatas, dan mohon saudara memperhatikan syarat dan ketentuan yang terdapat di aplikasi NDC. Selama berada di lokasi ibadah, saudara wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, yaitu wajib menggunakan masker, pengukuran suhu tubuh, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ruangan dan perlengkapan ibadah akan disteril sebelum dan sesudah ibadah. NDC bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengadakan vaksinasi khusus lansia yang diadakan pada Senin dan Selasa 29 dan 30 Maret 2021 mulai pukul 9 hingga pukul 16 bertempat di NDC Prisma. Syaratnya telah berusia 60 tahun ke atas dan membawa KTP DKI Jakarta yang asli. Jika KTP luar Jakarta, agar dilengkapi dengan surat domisili di Jakarta. Commit Core Maximize Summit kembali diadakan dengan tema Arise dan akan dihadiri oleh seluruh pastor, director, head core facilitator, dan core leader pada Sabtu 10 April. Pembicara di Core Maximize Summit adalah Senior Pastor NDC yaitu Pastor Josia Abdi Saputra, Core Pastor dan Community Group Head NDC yaitu Pastor Dennis Gunawan, dan juga Pastor Steve Gladden. Pastor Steve Gladden adalah small group community pastor dari Saddleback Church di Amerika Serikat yang digembalakan oleh Pastor Rick Warren. Saddleback Church hingga saat ini telah memiliki lebih dari 7.000 small group. Acara ini tidak terbuka untuk umum dan khusus untuk pemimpin di NDC. Pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi NDC mulai hari ini. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami akan segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk permohonan doa dan kesaksian atas jawaban doa Anda, kirimkan melalui WhatsApp chat di nomor hotline prayer berikut. Ada pendoa NDC yang siap berdoa bersama saudara. Dan akhirnya berikan dukungan saudara dengan memberikan like di video ibadah hari ini, kemudian subscribe untuk mendapat pemberitahuan konten ibadah berikutnya dari NDC. Sekian NDC News hari ini. Tetap hidup sehat dan ikuti protokol kesehatan baik di dalam maupun di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Waktu terus berlalu. Jangan bilang, masih ada waktu.
Karena masih ada, sudah terlambat. Pagi bro. Kita tidak dapat berharap semua orang memperlakukan kita dengan baik. Sorry ya. Tapi, kita dapat memutuskan untuk berbuat baik kepada semua orang. Apa bro? Apa gue bantu ya? Ini gini deh. Nah, beres kan? Perbedaan dari hasil yang biasa saja dan luar biasa adalah perhatian terhadap detail. Udah oke banget nih kita nih. Udah gak bisa ditambahin apa-apa lagi. Lu tambahin apa lagi coba sekarang? Udah kelar. Oke lah dari gua gimana? Tapi tunggu guys, menurut gua ya kita harus Gali tambahin lebih dalam. sesuatu nih di sini. Kesempurnaan datang dari hal-hal kecil. Karena kita harus tentuin sosial media apa yang bakal kita pakai. Kedua, kita harus tentuin influencer mana yang bakal kita endorse. Coba kalian perhatiin. Produk yang Tidak berjalan sesuai ekspektasi. sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Budget. Kalian perhatikan budget. Jadi saya minta kalian untuk merevisi. Capek gua. Udah kerja susah. Jadi pola. Tidak apa-apa. Tidak ada kegagalan yang sia-sia. Udah tambah aja. Terus bangkit dan Tulisan di paket tuh, bukan itu. Udahlah bro, gak apa-apa, kita coba aja ulang, kita pasti bisa ya. Oke? Bro, woi, balik dulu ya. Ayo baliklah. godaan untuk menunda ada di mana-mana. Tapi seperti kata Abraham Lincoln, Gua kerja dulu deh bro, masih ada kerjaan. Ya. Ya, duluan ya. Anda tidak dapat menghindari tanggung jawab hari esok dengan menundanya hari ini. Pertama, kita mengikuti tren zaman sekarang dengan tren anak muda zaman sekarang, mereka lebih suka sneakers yang model seperti ini. Yang kedua, ada bagian promosi. Sudah kita atur bagian promosi sehingga budgetnya masuk dengan perusahaan kita. Sulit melakukan semua itu? Ya memang. Tapi itulah harga dari pengembangan diri. Excellence is not a skill, it's an attitude. Percayalah, Anda akan terkejut melihat hasilnya. Good job ya. Thank you, bro. Atas setiap masalah dalam hidup kami percaya kuasa-Mu lebih besar. Kau Allah yang sanggup untuk menolong dan membangkitkan hidup kami ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh
ku percaya, katakan kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan bersama, hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Engkau satu-satunya penolong kami, yang selalu setia bersamaku. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku kuasa-Mu terbesar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar dari setiap masalah, dari setiap sakit penyakit kami, dari setiap pergumulan kami ya Tuhan. Oh, kami percaya kuasa-Mu. Mari angkat tanganmu bersama-sama, katakan, oh, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, amin. Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan kami terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Oh, kami percaya Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Mari katakan dengan iman, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom, senang kembali boleh berjumpa dengan saudara semua lewat ibadah online saat ini. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita dan pasti melawat setiap saudara. Ingat, apapun yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah, jangan pernah tawar hati, karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita dan Bapa di sorga selalu memberkati kita dan memberikan jalan keluar bagi kita. Apapun persoalan saudara, saya mau pastikan bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dan saya akan keluar sebagai pemenang. Yang percaya katakan amin. Dan mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan mengurapi dan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk ibadah yang boleh kami ikuti saat ini. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah kami dan siap melawat setiap kami, khususnya lewat firman Tuhan yang sebentar akan kami terima. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman, juga setiap jemaat yang mendengarnya, supaya kami mengerti firman-Mu, dibangkitkan imannya, kami juga melakukan firman Tuhan, dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, selama Tuhan Yesus melayani di muka bumi ini, ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan, seringkali Tuhan Yesus mempergunakan perumpamaan. Ada banyak perumpamaan yang Yesus pergunakan. Tetapi salah satunya yang menarik dan yang akan saya bahas hari ini adalah tentang benih biji sesawi. Karena biji sesawi ini sangat kecil saudaraku, tetapi ketika bertumbuh menjadi sangat besar. Dan ini berbicara tentang sesuatu yang luar biasa yang Tuhan bisa kerjakan juga dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita bersama-sama membaca dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32. Saya akan bacakan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Amin. Sangat menarik sekali, ternyata biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala biji-bijian. Diameternya saja ada yang mengatakan hanya 0,5 milimeter. Tapi ini yang justru dipilih oleh Yesus.
Ya sangat kecil ukurannya. Beratnya pun saudara-saudara hanya 1/1000 gram. Tetapi dahsyatnya jika benih itu tumbuh bisa menjadi pohon dengan tinggi saudara-saudara 3 meter. Luar biasa. Jadi di sini kita melihat saudaraku bahwa yang namanya biji sesawi itu punya potensi yang luar biasa walaupun dia kecil ketika bertumbuh menjadi pohon yang besar luar biasa saudara-saudara. Nah demikian juga yang dimaksud oleh Yesus adalah kerajaan sorga. Kerajaan sorga juga seperti itu. Yesus memulai pelayanannya atau penginjilannya di Galilea. Sebuah kota kecil dan kita tahu yang mendengarnya pun hanya di sekitar daerah tersebut. Kemudian murid Yesus juga hanya 12 orang. Itu pun orang-orang yang sederhana. Dan Yesus pelayanannya dimulai nggak naik pesawat seperti sekarang, hanya berjalan kaki dari desa ke desa. Dan ini jangkauannya tidak terlalu jauh. Dan kelihatannya pelayanan Yesus begitu sangat kecil. Tetapi ketika bertumbuh seperti biji sesawi tadi, sekarang gereja Tuhan dan kekristenan telah menyebar ke seluruh dunia. Dan kita tahu ada miliaran orang yang percaya bahkan menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang luar biasa. Dari kecil menjadi besar. Biji sesawi yang sangat kecil menjadi besar. Pohon dengan tinggi bisa 3 meter. Dan kembali saudaraku di dalam ayat yang lain, Tuhan Yesus berbicara juga tentang biji sesawi. Dan itu kita bisa temukan di dalam Injil Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Mari kita lihat dan kita akan baca saudara-saudara. Dikatakan begini, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Lagi-lagi di sini Yesus berbicara tentang biji sesawi yang kecil. Dan Yesus bilang punya iman sebesar biji sesawi saja. Kamu bisa berkata kepada gunung untuk pindah dan gunung itu pindah. Dan dikatakan tadi tidak ada yang mustahil bagimu. Di sini Yesus mengajarkan bahwa iman itu bukan soal kuantitasnya, besar atau kecil. Tetapi apakah iman kita efektif? Apakah iman kita bertumbuh? Sama seperti biji sesawi, walaupun kecil, tapi biji sesawi itu bertumbuh. Tidak diam begitu saja dan terus kecil. Tapi biji sesawi yang ditanam itu kemudian bertumbuh, dan menjadi besar. Apakah iman saudara dan saya bertumbuh? Sehingga kita juga mengalami mujizat dan terobosan di dalam hidup kita. Karena memang tema kita bulan ini adalah Beyond Boundaries. Melampaui batasan-batasan kita. Jadi kalau kita bicara tentang biji sesawi yang kecil, nggak kebayang. Bagaimana biji sesawi yang kecil itu saudaraku, ketika ditanam, punya potensi yang luar biasa. Akhirnya menjadi besar, menjadi pohon, sampai 3 meter tingginya saudaraku. Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya. Sebenarnya ada potensi yang sangat besar. Iman kita pun ketika bertumbuh, ada potensi yang sangat besar. Sehingga Yesus berkata, engkau akan berkata kepada gunung ini, pindah dari sini ke sana. Dan gunung itu pindah. Dan tidak akan ada yang mustahil bagi saudara. Luar biasa sekali. Nah hari ini saya ingin kita belajar dari perumpamaan biji sesawi tadi, saudaraku. Apa saja yang kita bisa pelajari dan kita tarik manfaatnya, pelajarannya dalam hidup kita. Mari kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama saya menemukan di sini adalah jangan ragu memulai dengan hal kecil. Jangan ragu ketika memulai dengan hal kecil. Tidak menjadi persoalan hari ini. Saudara misalnya memulai pelayanan saudara, pekerjaan saudara, atau bisnis saudara. Dari sesuatu yang kecil seperti biji sesawi tadi.
Kita tahu juga pada awal firman Tuhan tadi saya sampaikan bahwa Yesus pun memulai pelanannya dari desa ke desa. Tidak banyak murid-muridnya, hanya 12. Dengan peralatan yang tidak secanggih sekarang, saudaraku. Dari kecil. Tapi kemudian menjadi besar. Miliaran orang sudah percaya kepada Yesus. Bukan lagi orang-orang sederhana seperti 12 murid. Banyak orang hebat, profesor, doktor, pengusaha-pengusaha, bisnismen yang hebat sudah percaya kepada Yesus. Demikian juga tidak menjadi persoalan ketika saudara baru bertobat. Saudara baru bertobat dan kemudian saudara baru dibaptis dan saudara rindu untuk melayani. Mungkin orang-orang kan bilang, "Lu ngapain sih? Lu pelayanan Kristen baru lagi, iman kamu masih kecil." Tapi saya mau mengatakan, jangan pernah ragu ketika saudara memulai pelayanan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara dari hal kecil. Tidak perlu berkecil hati ketika memulai sesuatu dari hal yang sepele dan kecil. Baik itu bisnis, pekerjaan, pelayanan, atau apapun juga. Yang penting yang saya garis bawahi adalah harus bertumbuh. Ada pertumbuhan. Ada kemajuan. Buat apa kita memulai sesuatu dengan hebat luar biasa, tapi mandek? Nggak ada artinya. Lebih baik saudara-saudara kita memulai dari kecil, tapi ada potensi besar. Ada di dalam diri saudara. Dan bersama dengan Tuhan, saudaraku, kita bisa mengalami pertumbuhan yang melampaui batasan-batasan yang pernah kita pikirkan tentang diri kita. Wah, saya nggak bisa. Oh, saya nggak mampu. Setiap kali saudara berkata, saya nggak bisa, saya nggak mampu, ingatlah selalu akan perumpamaan Yesus, biji sesawi yang kecil. Sekali lagi, sengaja Yesus pilih biji-bijian yang justru paling kecil, saudaraku. Biji-bijian yang lain, itu biji sesawi. Lalu Yesus mengungkapkan, ada potensi yang besar sehingga bisa menjadi besar. Bisa ada pohon yang tinggi, bahkan burung bisa bersarang di pohon tersebut. Jadi sekali lagi saya mendorong saudara semua, mulailah pelayanan dari hal yang kecil. Mulailah pekerjaan saudara, bisnis saudara dari yang kecil. Tapi yang penting ingat, harus ada pertumbuhan dan kemajuan dan saudara bisa melakukannya karena ada potensi yang hebat di dalam diri kita. Sama seperti biji sesawi, ada potensi yang hebat. Ini yang pertama. Yang kedua, kecil menjadi besar itu melalui proses, bukan dalam sehari. Jadi biji sesawi, saudaraku, dari kecil menjadi pohon yang besar, tentu tidak terjadi bim salah bim, push, besoknya langsung besar. Tidak. Ada proses. Yesus pun memulai pelayanannya sampai menjadi besar hari ini, ada waktu yang panjang. Demikian juga dengan iman, biji sesawi. Menjadi iman yang tadi dikatakan bisa memindahkan gunung, perlu ada proses, perlu waktu. Ngalami persoalan, ngalami masalah, ya kan? Itu yang saudara alami dalam hidup sehari-hari, di situ iman sudah bertumbuh. Karena biji sesawi walaupun kecil ada kehidupan, ada pertumbuhan di situ. Akhirnya iman biji sesawi itu punya kekuatan yang luar biasa memindahkan gunung. Dan dikatakan tadi bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Nah persoalannya sekarang ini dunia di mana kita tinggal ini saudaraku maunya serba cepat. Dunia sekarang ini semuanya mau serba instan. Makanya muncul yang namanya makanan-makanan instan. Mie instan. Kopi instan. Dan instan yang lain. Demikian juga sekarang orang kaya instan. Mau cepat kaya. Sukses maunya instan. Gak usah lama-lama kerja langsung sukses. Ya memang dunia saat ini memang mengalami yang namanya percepatan. Betul. Kalau dulu orang mencari uang miliaran itu butuh waktu lama. Sekarang anak-anak muda cepat. Dulu orang cari puluhan miliar, apalagi ratusan miliar, itu perlu puluhan tahun. Sekarang kita bisa ketemu anak-anak muda yang startupnya berhasil, lalu go public, apalagi uangnya udah ratusan miliar dalam waktu singkat. Terjadi percepatan. Betul. Tapi jangan lupa bahwa ini juga
di dalamnya ada bahaya. Apa bahayanya, saudara? Orang yang mendadak kaya, mendadak sukses seringkali nggak siap. Sehingga saya sering melihat anak-anak muda yang kaya tapi hidupnya berantakan. Orang-orang muda yang hebat baru menikah, tiba-tiba punya uang ratusan miliar, akhirnya terjadi perceraian. Kenapa ini terjadi? Yaitu tadi, terlalu cepat sehingga proses dan waktunya tidak terjadi, sehingga itu akhirnya menimbulkan ketidaksiapan. Tuhan mau ada proses. Karena lewat proses kita dipersiapkan untuk mengalami yang namanya berkat yang besar, kemajuan yang besar, kesuksesan yang besar. Itu harus ada persiapan. Mempersiapkan diri kita, karakter kita. Nggak kaget, saudaraku, ketika semua itu terjadi. Karena Tuhan ingin berkat itu bisa dinikmati. Makanya Alkitab juga di dalam salah satu ayatnya berkata, berkat yang dikumpulkan dikit-dikit, itu yang langgeng. Itu yang bagus. Tapi kalau berkatnya puas langsung, saudaraku, nggak ada proses, kadang-kadang kelihatannya menarik. Tapi justru banyak menghancurkan kehidupan orang-orang muda saat ini. Jadi dengan berjalannya waktu dan proses kita dipersiapkan. Nah, yang sangat menyedihkan adalah waktunya sudah berjalan, tetapi ternyata prosesnya nggak berjalan. Ada nggak? Ada. Saya kasih contoh misalnya, waktunya berjalan, ya, tapi tidak terjadi proses. Ada banyak anak Tuhan jadi Kristen sejak kecil misalnya. Pergi ke sekolah minggu sejak kecil. Ketika menginjak remaja, pemuda, dari sekolah minggu pindah ikut ibadah remaja, ibadah hiyut. Bagus. Sesudah itu kemudian mereka menikah. Dan sudah menikah, dewasa, dewasanya juga di gereja. Tetapi anehnya, saudara-saudara, waktunya lama jadi Kristen, jadi imannya sudah lama nih. Tapi ternyata nggak ada proses yang terjadi. Kenapa? Banyak orang yang sudah lama di gereja, besar di gereja, tapi selalu kalah ketika menghadapi masalah. Nggak semua, tapi banyak. Kita bingung, aneh nih orang. Udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di gereja, dari kecil sampai besar, tapi menghadapi masalah dikit nyerah. Udah gitu jatuh di dalam dosa yang sama terus menerus. Padahal sejak sekolah minggu di gereja, remaja pemuda di gereja, dewasa di gereja, tapi kalah terus terhadap masalah, kalah terus menghadapi dosa dan godaan. Pertanyaannya, apakah iman kita bertumbuh sesudah dibaptis? Jadi kita bisa berkata, nggak apa-apa, awalnya imannya kecil, sebesar biji sesawi. Tapi harus ada pertumbuhan. Apakah iman saudara saya bertumbuh? Dari baca Alkitab menjadi pelaku firman. Nah, ini bertumbuh. Tadinya nggak baca Alkitab. Kemudian jadi baca Alkitab. Tapi harus bertumbuh. Pelaku firman. Harus ada perubahan dalam diri kita. Kalau tidak ya bukan biji sesawi. Sebab biji sesawi walaupun kecil ada kehidupan. Ada pertumbuhan. Kalau kita nggak bertumbuh, iman kita kerdil. Iman kita bantet, saudara-saudara. Apakah pelayanan kita dan pekerjaan kita bertumbuh? Baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ini yang perlu menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Jadi saudara-saudara, pertumbuhan dari kecil menjadi besar perlu waktu dan perlu proses. Dan saya berdoa bukan hanya waktunya yang berjalan, tapi prosesnya juga berjalan. Sehingga kita nggak hanya menjadi bertambah tua, tapi iman kita makin kuat dalam Tuhan. Bukan hanya tambah umur, tapi kita makin dewasa di dalam Tuhan. Pelayanan kita bertumbuh, demikian juga dengan pekerjaan kita dan bisnis kita. Bukan hanya lama, tapi ada kemajuan. Ada pertumbuhan di dalam pekerjaan dan juga bisnis kita. Yang setuju katakan amin. Yang nangkap katakan amin. Dan mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Supaya kita semua semangat, saudaraku. Ya, yang ketiga, yang terakhir, yang kita bisa belajar, saudara-saudara, bahwa pohon besar harus jadi berkat. Saya ulangi sekali lagi, ini poin yang terakhir, pohon yang besar harus jadi berkat. Apa maksudnya? Sebenarnya saya sedang berbicara tentang biji sesawi yang bertumbuh jadi pohon. Jadi pohon besar. Setelah bertumbuh menjadi pohon besar, maka biji sesawi itu harus jadi berkat.
Karena bertumbuhnya dan diberkatinya menjadi besar memang dengan tujuan bukan bagi dirinya sendiri tentunya. Tapi untuk jadi berkat untuk orang lain dan memuliakan Tuhan. Mari kita baca lagi ayat yang tadi sudah kita baca. Matius 13 ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon. Perhatikan. Menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi biji sesawi yang kecil itu sekarang setelah bertumbuh menjadi pohon yang besar. Nah, setelah jadi pohon yang besar, apa yang terjadi? Dikatakan di situ, maka burung-burung membuat sarang. Ya, burung-burung bisa membuat sarang atau rumah di pohon tersebut. Nah, ini apa maksudnya? Memang ada beberapa penafsiran di sini tentang burung yang bersarang pada pohon yang besar itu. Ada yang menafsirkan bahwa burung itu adalah sebagai unsur yang jahat. Karena memang burung itu di dalam ayat sebelumnya dikatakan burung itu yang mengambil benih yang ditabur. Jadi memang ada yang menafsirkan burung sebagai unsur yang jahat ketika pelayanan sudah berkembang menjadi besar. Ada orang luar yang mencari keuntungan. Ini seperti pelayanan Yesus yang berkembang menjadi besar. Ada saja dalam sejarahnya orang-orang dari luar, unsur luar yang mengambil keuntungan pribadi, saudara-saudara, untuk dirinya sendiri. Dan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita memang harus berhati-hati ketika pelayanan kita berkembang, gereja menjadi besar. Selalu saja ada orang yang ujuk-ujuk masuk, saudara. Mengacaukan pelayanan, mengacaukan gereja. Dan tujuan akhirnya apa? Cari keuntungan. Hati-hati. Entah persekutuan doa, entah gereja, entah pelayanan apapun. Ketika menjadi besar, ada burung yang diartikan sebagai unsur luar yang tidak baik. Yang bisa mengacaukan pelayanan itu. Secara luas juga bisa diartikan juga ketika pekerjaan kita menjadi besar, ada bahayanya. Bisnis kita menjadi besar, ada bahayanya juga. Biasa, ada orang-orang yang masuk juga yang akan mengambil keuntungan juga bisa seperti itu. Nah, tetapi saudara-saudara, juga bisa diartikan, saudara-saudara, burung itu bersarang atau membuat sarang di pohon tersebut, itu artinya pohon itu sudah menjadi berkat. Pohon itu sudah menjadi berkat bagi burung tersebut. Karena burungnya kan bisa berteduh. Secara natural saja kita mengartikan hal ini. Burung itu benar-benar bisa bikin rumah kan. Bisa bikin sarang di pohon itu. Artinya pohon yang besar itu sudah menjadi tempat berteduh. Bisa menjadi rumah bagi burung tersebut. Dengan kata lain, pohon yang besar itu sudah menjadi berkat. Bisa diartikan juga demikian. Artinya dalam hidup kita adalah ketika kita bertumbuh menjadi besar di dalam pelayanan kita harus jadi berkat buat banyak orang. Ketika pekerjaan kita diberkati Tuhan menjadi besar, kita juga harus jadi berkat. Pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, atau apapun juga ketika growing menjadi besar, maka itu Tuhan ingin dipergunakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab tidak mungkin Tuhan memberkati kita secara luar biasa hanya untuk diri kita sendiri. Setiap kali Tuhan memberkati kita, saya percaya ada maksud Tuhan. Lewat berkat itu, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya lewat kesempatan ini, saya mendorong setiap saudara, jadilah seperti pohon besar itu. Kita sudah mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kita sekarang menjadi besar. Saudara-saudara diberkati dengan luar biasa. Jadilah tempat bernaung bagi banyak orang. Memberkati banyak orang. Memberi makan bagi orang-orang yang susah. Dan menjadi berkat bagi keluarga besar saudara yang mungkin butuh bantuan saudara. Nggak usah jauh-jauh bantuin orang lain. Ada banyak keluarga besar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Jadi doa saya adalah kalau saudara mengalami terobosan sesuai dengan tema besar kita. Ya, beyond boundaries, saudara mengalami terobosan-terobosan dalam hidup saudara. Yang rasanya nggak kepikiran kok sekarang saudara berada pada posisi itu. Rasanya nggak mungkin mencapai hal itu, tapi saudara sudah menjadi sesuatu yang besar.
hari ini diberkati Tuhan luar biasa. Saya mendorong saudara semua, jangan saudara hanya mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Semua berkat untuk dirimu. Sebab Tuhan memberkati saudara. Saudara menembus batasan saudara. Menjadi seperti hari ini yang tidak pernah terbayangkan untuk engkau jadi berkat untuk orang lain. Dan lewat keberhasilanmu, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Doa saya, alami terobosan. Jangan merasa, waduh saya nggak bisa apa-apa. Saya hanya kecil saja, orang kecil. Ingat biji sesawi yang kecil. Pertumbuhannya melampaui yang pernah dibayangkan. Jadi pohon gede. Burung bisa bersarang di situ. Jadilah hidupmu seperti biji sesawi yang mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan. Bukan hanya untuk hari ini tetapi untuk minggu-minggu yang lalu. Kami belajar banyak hal Tuhan. Kami berdoa biar iman kami boleh bertumbuh dalam Tuhan. Bukan hanya waktu. Ya, kami sudah lama dalam Tuhan. Tapi kami juga mengalami proses pertumbuhan iman kami bertumbuh. Dan ketika iman kami bertumbuh, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Hamba-Mu berdoa biar dimanapun umat-Mu berada, lawat kami. Dan berkati kami melampaui semua batasan-batasan yang pernah ada dalam pikiran kami. Dan kalau kami mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, kami tahu itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa Indonesia, lawat Indonesia, supaya Indonesia mengenal kasih Tuhan Yesus. Dan boleh datang kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus untuk Bapak Presiden Jokowi. Tuhan mengurapi dengan hikmat dari sorga untuk mengatasi setiap masalah bangsa ini. Khususnya pandemi COVID-19. Indonesia segera keluar dari pandemi COVID-19 dan pulih kembali. Gereja-gereja juga bisa segera beribadah secara onsite Tuhan. Dan iman jemaat yang lemah boleh dibangkitkan juga. Karena banyak orang yang membutuhkan lawatan Tuhan secara langsung di dalam gereja-gereja yang dibuka kembali. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya kami bersama-sama membuka hati untuk menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama